Apa jadinya jika Nobita pergi ke gunung untuk menjadi seorang petapa? Dan saat di gunung, Nobita berguru dengan seorang kakek yang memiliki kekuatan seperti dewa. Dengan menaiki sebuah awan, kakek itu berusaha melatih Nobita. Mampukah Nobita bertahan dengan latihan keras dari gurunya? Gak usah berlama-lama lagi, kita mulai aja alur ceritanya. Cerita dimulai ketika Nobita bosan mengisi liburan sekolahnya hanya dengan tidur-tiduran di kamar. Lalu Doraemon berkata jika harusnya Nobita mengisi liburan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian tiba-tiba Nobita mempunyai ide jika dia ingin menyepi pergi jauh ke gunung dan ingin menjadi seperti seorang avatar. Mendengar itu, Doraemon lalu mengeluarkan sebuah perangkat pelatihan pertapa. Doraemon menjelaskan jika alat itu diilhami oleh salah satu dongeng di Jepang tentang seorang kakek bijak yang pergi ke gunung untuk mencari kesaktian dan menjelma menjadi dewa sakti yang bisa naik di atas awan, terbang ke langit. Selain itu, kakek itu bisa menemukan sumber air di dalam tanah dan menebar daunan menjadi seekor ikan. Mendengar itu, Nobita jadi ingin seperti kakek itu. Dan Nobita memutuskan untuk pergi ke gunung dengan menggunakan pintu kemana saja. Setelah sampai di gunung, Nobita segera membuka kotak perangkat pelatihan pertapa. Lalu, Nobita mendirikan sebuah tempat tinggal yang akan ditempati selama berada di gunung. Setelah selesai mendirikan tempat tinggal, kemudian Nobita mengeluarkan sebuah boneka pertapa yang akan menjadi guru Nobita selama berada di gunung. Ketika Nobita menekan hidung boneka pertapa itu, boneka itu langsung hidup dan memukul kepala Nobita agar Nobita mau membersihkan hatinya dan bisa tahu arti pertapa yang sesungguhnya. Setelah itu, Nobita memohon untuk diajari menjadi pertapa yang sakti. Kakek itu berkata jika dia bisa membaca pikiran seseorang dan Nobita harus lebih hati-hati lagi. Latihan pertama dimulai dengan meditasi dengan cara duduk di atas sebuah batu. Namun Nobita malah tertidur. Akibatnya kakek itu menyetrum Nobita dengan tongkat petirnya. Karena meditasi itu berfungsi untuk mengosongkan pikiran, tapi Nobita malah tertidur. Kemudian Nobita melanjutkan meditasinya. Karena perut Nobita sedang kosong dan lapar membuat Nobita memikirkan makanan. Karena Nobita tak sanggup melanjutkan latihan itu, Nobita memutuskan untuk pergi dari gunung itu. Tetapi dicegat oleh kakek pertapa itu. Nobita berkata jika latihannya sudah cukup dan ingin melanjutkan latihan itu kapan-kapan saja. Mendengar hal itu, kakek pertapa itu marah dan langsung menyetrum Nobita menggunakan tongkat petirnya. Tapi Nobita beralasan jika dirinya lapar dan ingin makan. Lalu kakek pertapa mengajak Nobita untuk menuruni gunung dan mencari makanan. Dengan perlahan Nobita menuruni sebuah tebing hingga sampai di bawahnya. Kakek pertapa itu berkata jika Nobita bisa memakan angin sepuasnya. Mendengar hal itu, Nobita kaget karena mana mungkin dia bisa memakan angin. Yang ada dia akan masuk angin gara-gara menghirup angin yang terlalu banyak. Lalu kakek pertapa mencoba menunjukkan cara dirinya memakan angin. Kata kakek pertapa itu, lama-lama Nobita akan dapat terbiasa merasakan angin seperti dirinya. Dan Nobita harus bisa bertahan hidup dan terus latihan agar dapat menjadi seorang pertapa. Tak lama kemudian, Nobita dibawa ke atas batang pohon yang tinggi. Dan kakek pertapa itu berkata jika Nobita harus membuat tubuhnya ringan seperti kapas agar bisa berjalan di atas air. Lalu Nobita pun berlatih di atas pohon yang tinggi itu. Setelah itu Nobita dibawa ke sebuah air terjun. Di sana Nobita harus berdiri di atas sebuah batu dengan kepala terkena air terjun. Karena perut Nobita yang masih kosong, Nobita menjadi kedinginan. Ketika melihat kakek pertapa itu pergi, Nobita mencoba untuk kabur
melarikan diri. Tapi belum sempat Nobita pergi, kakek pertapa itu langsung datang dan menyetrum Nobita dengan tongkat petirnya. Dan mau nggak mau Nobita harus tetap bertahan di tempat itu dengan guyuran air terjun dari atas. Padahal Nobita ingin sekali pulang karena sudah terlalu lama dia di bawah air terjun. Dan Nobita merasa bahwa isi kepalanya sudah kosong, putih semua. Dan akhirnya Nobita berhasil mempunyai pikiran yang bersih dan jernih. Saat malam hari terlihat Nobita yang sudah mampu menaiki sebuah awan seperti kakek pertapa. Sejauh ini Nobita sudah berhasil melewati beberapa tantangan yang berat dari kakek pertapa itu. Dan kelak Nobita akan menemukan banyak godaan dan Nobita harus selalu berkonsentrasi pada kejernihan hati dan pikiran. Saat sedang terbang dengan awan, Nobita dan kakek mendengar ada orang yang sedang berkemah di bawah. Ternyata itu Shizuka, Suneo, Dekisugi, dan Giant yang pergi berkemah dengan kakak sepupu Suneo. Terlihat di sana Shizuka yang sedang duduk bersama dengan Dekisugi. Mereka mengira bahwa Nobita saat itu sedang mengerjakan PR di rumahnya. Tak lama kemudian Shizuka melihat Nobita yang sedang terbang bersama dewa penunggu gunung, yaitu kakek pertapa. Ketika Shizuka berlari mendatangi Nobita, tak sengaja Shizuka menginjak kulit pisang yang membuat Shizuka terjatuh. Karena Nobita dan kakek pertapa tak sengaja melihat rok Shizuka yang terbuka saat terjatuh, membuat pikiran mereka menjadi tak jernih. Akibatnya mereka berdua terjatuh dari atas awan. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah.